Sekali lagi dengan penuh sukacita, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam Mazmur 50 ayat 23 bagian A, Asaf seorang pemazmur dan pemusik menuliskan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Saya percaya kita juga hadir dengan satu kerinduan yang sama. Kita hadir sore ini karena kita mau mempersembahkan syukur bagi Dia. Kita mau memuji dan mengagungkan Dia dalam penyembahan kita sore hari ini. Amin Bapak Ibu. Jika demikian, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, marilah mempersiapkan hati dan kehidupan kita. Kita berhimpun dalam hadirat-Nya.
Jemaat silakan berdiri, segala puji syukur. Boleh sambil bertepuk tangan kita puji Tuhan Allah kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Saya percaya hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Karena itu biarlah kita bersukacita bagi Dia. Sama-sama katakan. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka kita hanya jemaat Tuhan bersuka. bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka dalam Tuhan, Sekarang bersuka. bersuka. Bersuka, sekarang bersuka. Bersuka cita. Boleh kita beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Salam kepada kamu sekalian.
Allah Tritunggal besertamu. Dan besertamu juga. Silakan. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita mengagungkan Tuhan lewat bacaan Mazmur kita, Mazmur 145, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mazmur 145 ayat pertama sampai 10, firman Tuhan. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Amin. Biarlah sepanjang sejarah hidup kita mau selalu mengasihi Yesus. Kita mau merenungkan firman-Nya siang dan malam. Kita mau selalu menjadi pelaku firman. Sama-sama katakan. Mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Sekali lagi katakan, aku mengasihi. Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Katakan, ku renungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dipersilakan dengan kasih persembahan pujian. Yang pertama dari paduan suara PKBGT Klasis Makassar Timur. Yang kedua paduan suara Jemaat Piring Kanaya. Dan yang ketiga paduan suara Eklesia Kelompok 2 Jemaat Piring Kanaya. Secara berturut-turut dengan kasih dipersilakan.
Terima kasih disampaikan kepada semua puji-pujian paduan suara yang telah memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian mereka. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai pemimpin jemaat, sebagai anggota jemaat, kita tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan kita. Kita mengaku dosa kita dan kita akan mendengarkan berita anugerah Allah. Pengakuan dosa ini kita akan sampaikan melalui puji-pujian. Jadikan hatiku istana cintamu. Kita menyanyikan dengan syahdu. Berita anugerah. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, terpujilah namamu pada saat ini. Karena layaklah Engkau dipuji, disembah, dan dimuliakan. Engkau Allah kami yang maha kasih, yang maha kudus, Allah kami yang maha mulia, yang telah menyatakan dirimu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur pada saat ini, apabila Tuhan telah menghimpunkan kami, jemaat-Mu dan para pelayan-Mu, Ia akan dilantik menjadi pengurus PGI Wilayah Sulsera periode 2026-2031. Kami percaya Tuhan telah memilih mereka melalui proses yang valid.
Oleh karena itu mereka akan memulai tanggung jawab mereka. Itulah sebabnya pada saat ini kami akan memulai semuanya dengan firman-Mu yang kami percaya adalah kekuatan dan sumber pengharapan dan pijakan bagi kami dalam menjalani pelayanan kami, dalam menjalani hidup ini. Kami mohon Bapa di sorga, Engkau membuka pikiran dan hati kami, supaya firman-Mu benar-benar akan tertanam dan berbuah di dalam hati kami. Kami merenungkannya dan kami akan menghidupinya dengan kehidupan nyata sehari-hari. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, berikanlah kemampuan, berikanlah kekuatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga jemaat-Mu diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Kami percaya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami, dan karena itu berfirmanlah kepada kami pada saat ini, karena kami umat-Mu telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat 17. Ada satu ayat kita akan baca, 2 Korintus 5 ayat 17. Saya membacakannya dari Perjanjian Baru TB2. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom, shalom aleichem b'shem Yeshua HaMashiach. Kita jawab wa aleichem shalom. Kita coba sama-sama ya. Shalom aleichem b'shem Yeshua HaMashiach. Jadi Elohim itu artinya kepadamu, Beshem itu dalam nama, Yeshua itu adalah Yesus, Hamasi adalah Kristus. Jadi artinya salam damai sejahtera kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Wa Elohim salam, dan kepadamu juga damai sejahtera. Jadi kita mendengar salam ini adalah salam yang versi lengkapnya dan mirip-mirip dengan salam saudara-saudara kita di seberang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita ingin salam yang lengkap, ya seperti itu. Tapi kata salam saja sudah cukup, karena itu sudah menggambarkan doa dan kerinduan kita. Apalagi pada saat ini kita bersuka cita oleh karena kita bersyukur telah terpilih pengurus-pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia wilayah Susera, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu adalah hal yang wajar dan patut kita lakukan ketika kita berkumpul beribadah mensyukuri semua ini. Saudara-saudara kita yang berlatar belakang Yahudi biasanya kalau mereka mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka akan bilang begini. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Raja semesta alam. Ya, saya sampaikan bukan masalah mau gagah-gagahan, bukan itu. Tetapi ini mau mengungkapkan bahwa betapa kita bersyukur kepada Tuhan yang begitu setia dalam hidup kita, sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Dan kita akan melaksanakan pelantikan para pengurus atau MPH sebenarnya, Majelis Pekerja Harian
PGI wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, yang mana PGI ini merupakan wujud daripada kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus. Kalau di pusat kita sudah tahu bersama bahwa sidang kemarin sudah dilaksanakan di Toraja dan telah terpilih MPH PGI periode 2024-2029. Dan kami salah satu yang terpilih sebagai anggota MPH PGI. Itu sebabnya teman-teman di Salemba 10 Jakarta mendelegasikan saya untuk hadir di tempat ini untuk melantik Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah terpilih dalam kepengurusan PGI wilayah Sulsera. Kita bersuka cita karena hal itu bisa terjadi pada hari ini. Dan secara khusus kita bersuka cita juga oleh karena ketua terpilih ya Pak Pendeta Metris pada hari ini ya diwisuda. Nah ini suatu hal yang luar biasa, bukan kebetulan bagi saya, tapi ini ada rencana Tuhan ya, bersama dengan Bapak Sirullah Saramri. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang patut kita syukuri. Jadi ketika teman-teman di Salemba 10 mengutus kami untuk hadir di sini, ini menandakan bahwa dalam kepengurusan di gereja-gereja kita, gereja-gereja yang beraliran Protestan itu, kita menganut sistem apa yang disebut dengan kolektif kolegial ya. Kolektif kolegial ya, kita bersama-sama melakukan tugas dengan job desk masing-masing. Dan kita juga di dalam kolektif kolegial ini ada satu prinsip yang kita pegang, yaitu prinsip primus inter pares. Kita tahu arti itu yaitu yang dituakan dari yang setara. Artinya kita sama-sama hamba Tuhan, kita sama-sama pelayan, tetapi kita memilih salah seorang untuk menjadi ketua kita. Bukan masalah hierarki. Ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, kita semua sama. Tetapi tentunya dalam melaksanakan tugas-tugas kita, tentunya ada struktur. Dan itulah sebabnya selalu ada pemilihan-pemilihan siapa yang ada di pengurusan, itu struktur. Supaya pelayanan itu lebih disiplin, dia lebih tertata, dia lebih terorganisir, sehingga ada kepengurusan-kepengurusan. Periode yang lama telah berakhir dan dimulai lagi periode yang baru dengan kepengurusan yang nanti akan dibacakan siapa-siapa saja yang sudah terpilih dalam kepengurusan ini. Kita bersyukur ini semua bisa terjadi. Oleh karena ketika kita berbicara tentang persekutuan gereja-gereja di Indonesia, sekali lagi itu berbicara mengenai kesatuan tubuh Kristus, yang merupakan perwujudan dari doa Yesus Kristus dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka menjadi satu. Sehingga gereja-gereja yang muncul dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai model kepemimpinan, dengan berbagai doktrin, bisa bersatu untuk melayani Tuhan dalam satu wadah yang disebut dengan persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Memang kita ketahui bahwa gereja-gereja ini memiliki struktur yang berbeda-beda, memiliki doktrin yang berbeda-beda. Tetapi ada satu hal yang sama yang menyatukan kita, yaitu doktrin kita tentang ketuhanan Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Tidak boleh dibalik. Jangan mengatakan manusia yang menjadi Allah. Ini adalah doktrin standar yang harus kita pegang sebagai orang percaya. Jadi ketika orang bertanya, kalau kita mendengar medsos ya, kalau kita nonton di YouTube ya, di TikTok, ada perdebatan-perdebatannya apologetis di sana yang biasa menuduh bahwa orang Kristen menuhankan, seolah-olah Yesus bukan Tuhan kemudian dituhankan. Tapi sesungguhnya yang terjadi adalah Allah yang menjadi manusia, dan inilah yang harus kita pegang.
Kemudian orang bertanya, bagaimana mungkin Yesus yang adalah manusia dan menjadi Allah? Di mana dalilnya? Itu orang bertanya-tanya. Sebagai orang percaya, apalagi sebagai para hamba Tuhan, para pendeta tentunya, kita akan tahu bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu sebabnya saya biasanya kalau khotbah itu selalu hal-hal yang doktrinal itu disampaikan untuk memberikan penjelasan kepada warga gereja tentang apa yang kita percaya, apa yang kita yakini. Kita tidak masuk gereja hanya sekedar masuk gereja, menjadi orang Kristen hanya sekedar menjadi orang Kristen tanpa memahami apa yang menjadi ajaran kita. Ajaran itu sangat penting karena ajaran itu yang membuat kita bersatu, yang memberikan semangat kepada kita untuk melakukan pelayanan. Jadi ketika ditanya, bagaimana mungkin Yesus yang adalah manusia, dia adalah juga Tuhan? Tentunya kita akan melihat bagaimana kesaksian Alkitab. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 kita tahu bersama, itu merupakan dasar kita. Hanya bagaimana menjelaskannya itu yang penting. Kalau kita melihat Injil Matius agak berbeda dengan Injil yang lain. Injil Matius dimulai dengan inilah silsilah Yesus Kristus. Injil Markus dimulai dengan inilah Injil Yesus Kristus anak Allah. Injil Lukas dimulai dengan hai Theophilus. Tapi ketika datang di Injil Yohanes sangat berbeda. Dia mulai dengan ungkapan teologis. Pada mulanya sudah ada firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu kalau TB2, kalau TB1 dia mengatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kenapa ada sedikit perbedaan dalam hal terjemahan? Jadi orang menuduh kita orang Kristen itu rubah-rubah Alkitabnya. Orang Kristen tidak pernah merubah Alkitab. Teks aslinya tetap sama, yang berubah itu adalah terjemahan disesuaikan dengan perkembangan bahasa. Misalnya Yohanes 1 ayat 1 kalau kita melihat terjemahannya, itu adalah terjemahan dari bahasa Yunani. En arche en hologos, kai hologos prostonteon kai theos en hologos. Nah kita tahu bersama, N itu adalah pada arche itu permulaan, N kedua itu adalah bentuk lampau daripada eimi dalam bahasa Yunani, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan was. Sudah lampau, sudah berlalu. Nah sehingga dikatakan pada mulanya sudah ada firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau berbicara pada permulaan itu berbicara tentang suatu kondisi, suatu situasi sebelum penciptaan. Sehingga mau dikatakan bahwa sebelum penciptaan sudah ada firman, sudah ada logos. Karena mengapa? Karena dia ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tidak bisa dibalik, dan Allah itu adalah firman. Itu sebabnya Yohanes sangat berhati-hati di dalam membuat kalimat ini. Nah kalau kita lihat teks asli dikatakan kai hologos and prostonteon kai hologos. Prostonteon, jadi pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kai theos en hologos. Dalam bahasa Yunani dari mana subjeknya kita lihat yang kata ho itu adalah subjek. Jadi dan firman itu adalah Allah. Jadi mengapa dia Allah? Yang pertama dia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Dan yang kedua dikatakan dalam ayatnya yang ketiga, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan siapa dia ini? Logos tadi. Logos ini siapa? Kita tahu bahwa logos itu merujuk kepada Yesus Kristus. Nah sehingga kalau terjemahan itu kita rubah sedikit, logos menjadi Yesus Kristus, maka akan menjadi seperti ini. Pada mulanya adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu bersama-sama dengan Allah, dan Yesus Kristus itu adalah Allah. Kenapa? Karena dia menciptakan segala sesuatu. Artinya bahwa Yesus itu dalam kealahannya sudah ada sebelum dunia diciptakan, karena dia adalah Allah. Dan kalau kita bandingkan lagi di dalam 1 Korintus 8:6 dikatakan bahwa yang menciptakan dunia adalah Allah, dan juga Yesus yang adalah Tuhan. Dia adalah pencipta alam semesta ini. Logos ini yang adalah Allah itu yang kemudian menjadi manusia. Dalam Yohanes 1:14 dikatakan kai hologos sarx egeneto. Dan firman itu
menjadi daging, dolelai menjadi manusia. Jadi Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Dan dari sinilah muncul istilah teologis yang kita kenal dengan kata inkarnasi. Dari kata ensarki dalam bahasa Yunani di dalam daging, dalam bahasa Latin encarne, diinggriskan menjadi incarnation. Kita mengindonesiakan menjadi inkarnasi. Ini adalah doktrin dasar yang menyatukan kita semua. Dan doktrin ini sudah ada sejak awal. Demikian pula doktrin Tritunggal itu sudah ada sejak awal. Dan itu yang mempersatukan gereja-gereja di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Di Indonesia kita punya PGI, di dunia kita punya WCC, di Asia kita mempunyai CCA, Indonesia kita punya PGI, dan di wilayah-wilayah ada PGIW wilayah. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita ketahui yang mempersatukan kita walaupun kita berbeda secara organisasi, berbeda secara doktrin-doktrin yang lain ya, seperti doktrin baptisan itu agak berbeda. Sakramen itu agak berbeda dari gereja satu dan gereja yang lain. Tetapi dasar kita tadi tentang Yesus adalah Allah itu sama, itu satu. Dan ini ya sekali saya mau katakan mempersatukan kita. Apakah itu gereja Katolik ataupun gereja Ortodoks atau gereja Protestan, gereja Pentekostal, gereja karismatik, yang mempersatukan kita adalah doktrin dasar, yaitu Yesus adalah Allah. Apabila ada gereja yang menyangkali kealahan Yesus, maka dia tidak boleh disebut gereja. Karena ada gereja-gereja yang tidak mau mengakui kealahan Yesus. Mereka mengatakan Yesus itu diciptakan, dia dijadikan, dia hanya malaikat yang diciptakan, malaikat yang tertinggi katanya, seperti ajaran saksi-saksi Yehova. Karena kita harus hati-hati. Dan dalam bergereja sebagai PGI tentunya hal-hal seperti ini yang harus kita pegang, dan itu yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain yang mempersatukan kita. Kita bersyukur apabila kita menjadi anggota PGI ataupun PGI wilayah, karena itu menunjukkan bahwa kita memiliki doktrin dasar yang sama, bahwa Yesus adalah Allah dan dialah yang kita sembah dan kita layani sepanjang hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pelantikan pada hari ini bertepatan dengan kita merayakan atau memperingati sengsara Kristus menuju kebangkitan atau Paskah. Di gereja lain menyebutnya seperti gereja kami di GKST, kami menyebutnya Minggu Sengsara. Ada yang menyebutnya Prapaskah. Sama saja, hanya istilah yang berbeda. Tapi mau dikatakan bahwa menjelang memperingati kematian dan kebangkitan Kristus, ada minggu-minggu perenungan. Dan hari ini menjelang Paskah sudah minggu depan ya, kita mengadakan pelantikan pengurus-pengurus PGIW. Apakah ini suatu hal kebetulan? Bagi saya ini adalah rencana Tuhan. Divine design. There's always divine design. Selalu ada rancangan Allah. Untuk membuat kita merenung bahwa Yesus Kristus yang ada Allah itu telah merendahkan diri serendah-rendahnya menjadi manusia. Bukan hanya menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan mati di kayu salib. Nah itu kalau kita melihat dalam Filipi 2 ayat 6-11, pengerendahan Kristus. Ada kenosis di sana, yaitu pengosongan diri, pengosongan keilahian, bahwa walaupun Yesus adalah Allah tapi dia mau merendahkan diri, melepaskan kealahannya. Dalam arti dia mau menjadi manusia tapi dia tetap Allah. Karena dikatakan dalam rupa Allah, en morphe tu theu, hanya dikatakan dia dalam rupa Allah, sama dengan Allah, tetapi mau menjadi manusia. Yesus merendahkan diri menjadi manusia dan menjadi hamba. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia berlutut membasuh kaki murid-muridnya
menunjukkan kerendahan hatinya. Kenapa? Dalam tradisi Yahudi membasuh kaki itu bukan pekerjaan tuan, bukan pekerjaan guru, tapi pekerjaan para murid, pekerjaan para hamba, pekerjaan yang rendah statusnya. Tetapi Yesus membalikkan keadaan itu, bahwa kalau kamu mau menjadi yang terbesar, jadilah pelayan, jadilah hamba terhadap satu dengan yang lain. Artinya dalam pelayanan itu kerendahan hati menjadi hal yang utama. Itu sebabnya di dalam pelantikan hari ini saya mengambil tema khotbah, tema Paskah kita yang sudah dikeluarkan oleh PGI, bahwa kebangkitan Kristus membarui kemanusiaan. Dan tema itu didasarkan pada bacaan kita tadi, ya, yang dikatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kebangkitan Kristus membaharui kemanusiaan kita. Apa yang dimaksud dengan kemanusiaan ini? Tentunya kita akan diingatkan penciptaan di Taman Eden, di mana Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Tetapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Kita bersama ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka muncullah persoalan-persoalan di dunia ini. Muncul kebencian yang bermuara pada peperangan, pada pembunuhan. Muncul sakit penyakit, muncul peperangan, muncul bencana dan lain-lain sebagainya. Itu akibat daripada kejatuhan manusia dalam dosa. Akibat daripada rusaknya imago Dei atau gambar Allah. Jadi ketika manusia diciptakan, dia diciptakan sebagai gambar Allah yang mau merefleksikan siapa Allah sesungguhnya. Allah yang penuh kasih, Allah yang adil, Allah yang maha baik. Tetapi dosa itu menghancurkan sehingga muncul hal-hal yang kita tidak inginkan di dunia ini. Kita tahu sekarang ini sementara perang, ya, Amerika Israel lawan Iran, dan itu berdampak pada kehidupan kita di dunia ini, berdampak pada masa ekonomi dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa kemanusiaan itu telah hilang. Kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Apa arti kemanusiaan itu? Kalau dalam bahasa Inggris bisa kita katakan apa yang dimaksud humanity dan being human. Being human artinya manusia dalam pengertian biologis. Manusia yang punya organ-organ, yang punya bisa bernapas, punya organ kaki, tangan dan lain sebagainya. Itu being human. Berbeda dengan malaikat, berbeda dengan orang bilang apa setan atau makhluk-makhluk halus. Itu being human secara biologis. Yang kedua, humanity. Kemanusiaan artinya pemahaman manusia secara moral. Manusia yang sesungguhnya itu memiliki kasih, memiliki keadilan, memiliki kebaikan dan lain-lain sebagainya, hal-hal yang positif. Tetapi seperti dikatakan tadi bahwa kemanusiaan dalam pengertian moral telah dirusak oleh dosa. Manusia yang sesungguhnya itu telah rusak, jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya Yesus memberikan teladan bagaimana menjadi manusia itu sesungguhnya. Nah, sehingga Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah the second Adam, Adam yang kedua. Artinya Adam yang pertama itu membawa dosa, membuat manusia jatuh ke dalam dosa, melakukan kejahatan-kejahatan, membawa kematian karena upah dosa ialah maut. Tetapi Adam yang kedua membawa kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Nah, sehingga ketika dikatakan bahwa kebangkitan Kristus membarui kemanusiaan kita, artinya kita dikembalikan pada posisi penciptaan semula. Kalau dalam elektronik, komputer, HP biasanya dikatakan di reset ke default kepada model awal, model pabrik. Jadi kebangkitan Kristus membaharui, artinya membaharui yang lama itu tidak dibuang, karena kata membaharui di sini menggunakan kata kainetesis.
Kaine itu bentuk feminim, dalam bentuk maskulinnya adalah kainos. Itu sebabnya perjanjian baru disebut kaine diateke. He kaine diateke. Karena kaine dari kata kaine artinya membaharui, yang lama dijadikan baru. Bukan yang lama itu dibuang kemudian datang yang baru. Kalau yang lama dibuang datang yang baru itu kata yang digunakan adalah neos. Tapi perjanjian baru tidak menggunakan kata neos. Dan kata neos ini yang biasa muncul kata ada sebut neo-Nazi, neoliberalism, neo-orthodox. Artinya ada sesuatu yang baru. Tapi menggunakan kata kainektesis artinya ciptaan yang dibaharui. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia telah dibaharui. Sehingga sifat-sifat Allah kembali kepadanya dan dia bisa melakukan kehendak Allah. Manusia yang dibaharui oleh Kristus adalah manusia yang akan sensitif terhadap ketidakadilan. Manusia yang akan sensitif kepada kejahatan. Itu sebabnya kita melihat bagaimana gereja-gereja berjuang untuk melawan kelaliman, untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan kejahatan, untuk memperjuangkan kemanusiaan. Beberapa waktu yang lalu kita tahu bagaimana pada sidang MPL PGI di Merauke baru-baru ini, bagaimana PGI menyuarakan suara dari rakyat-rakyat masyarakat Papua ketika ada rencana pemerintah untuk proyek PSN namanya ya, proyek strategi nasional, yang ketika PGI melihat berdasarkan penelitian dan juga suara hati daripada saudara-saudara kita di sana, program ini akan menimbulkan kehancuran ekologi, akan menimbulkan kekacauan budaya dan lain-lain sebagainya. Sehingga PGI berani bersuara walaupun itu mendapat tantangan karena seolah-olah melawan pemerintah. Tetapi PGI karena nurani yang sudah dibaharui, dia berani bersuara. Karena PGI sebagai tubuh Kristus yang telah dibaharui tidak akan mentolerir hal-hal yang menimbulkan ketidakadilan. Berjuang untuk keadilan, berjuang untuk kemanusiaan. Itulah gereja sesungguhnya. Dan kita tahu bersama bahwa sebelum itu PGI juga menolak ada katakanlah permintaan untuk menerima suatu peraturan pemerintah mengenai izin untuk mengolah tambang bagi kelompok-kelompok keagamaan, organisasi agama. PGI menolak karena melihat apabila itu diterima, kemudian ada gereja yang memanfaatkan aturan ini, maka gereja juga terlibat di dalam merusakkan alam. Dan sehingga dengan tegas PGI menolak. Kita bisa melihat berita itu ya di website PGI. Dan kita berharap bahwa PGI wilayah juga akan melakukan apa yang telah dilakukan oleh PGI dan gereja-gereja selama ini. Kita percaya pengurus-pengurus yang telah dipilih dalam sidang yang sah akan mewujudkan program-program yang telah kita sepakati bersama. Program-program yang pro masyarakat, yang pro rakyat, yang pro kemanusiaan, yang pro kehidupan. Itu menjadi tugas kita. Walaupun begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan, kita berusaha untuk tetap melakukan apa yang dikehendaki Kristus. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang menjadi tujuan utama kita menjadi pengurus-pengurus di gereja, termasuk di PGI pusat dan PGI wilayah, sebenarnya hanya satu. Tujuannya adalah memuliakan Allah, memuliakan Yesus Kristus yang adalah Allah, memuliakan Allah Tritunggal melalui program-program kita, mulai program-program yang akan diejawantakan melalui biro-biro yang ada. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai tubuh Kristus yang telah terpilih, dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab kita sebagai gereja,
sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini untuk memelihara ciptaan, untuk menyebarkan kebaikan, untuk melebarkan kasih kepada orang-orang, untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi dengan pelantikan nanti itu mengatakan bahwa secara resmi pengurus PGI wilayah Sulselra melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, sebagai pribadi-pribadi yang telah dibaharui oleh kebangkitan Kristus. Kita percaya kita semua yang hadir di tempat ini, yang percaya kepada Kristus, hidup kita telah dibaharui. Sehingga sensitivitas kita itu ketika melihat ketidakadilan itu akan muncul. Kita akan tergerak melihat ketidakadilan terjadi. Kita akan tergerak hati kita melihat ada penyelewengan kekuasaan. Kita akan bersuara walaupun kadang-kadang suara kita tidak populer. Tapi itulah gereja. Kita percaya pengurus-pengurus yang akan dilantik pada hari ini, termasuk nanti para biro, akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan rasa takut akan Tuhan, dengan kemanusiaan yang dibaharui. Atas nama MPH PGI, saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang telah terpilih untuk menjadi pengurus PGI wilayah Sulselra untuk masa bakti tahun 2026 sampai 2031. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk pada acara pelantikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa Yesus di Taman Getsemani adalah agar mereka menjadi satu, agar dunia percaya sebagaimana terdapat dalam Yohanes 17 ayat 21. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia dalam mewujudkan dan melaksanakan tugas mewujud menyatakan keesaan gereja-gereja di Indonesia telah menetapkan PGIW sebagai wujud persekutuan yang esa di tingkat lokal. Dalam kerangka itu, PGI wilayah Sulselra telah memilih MPH dengan susunan sebagaimana telah disampaikan kepada MPH PGI di Jakarta, sesuai dengan tata dasar dan tata rumah tangga PGI. Maka MPH PGI telah menetapkan surat keputusan yang menetapkan pengurus PGI wilayah Sulselra dengan susunan sebagaimana akan dibacakan berikut ini. Surat keputusan Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia nomor 14 garing PGI garis datar 18 Romawi garing Escape garing 2026 tentang susunan personalia kepengurusan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara masa bakti 2026-2031. Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia tentang penetapan susunan personalia kepengurusan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara masa bakti 2026 sampai 2031. Pertama, membubarkan kepengurusan PGI wilayah Sulselra masa bakti 2021 sampai 2026
dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian mereka bagi PGI wilayah Sulselra khususnya dan gerakan oikumene pada umumnya. Kedua, menetapkan personalia kepengurusan PGI wilayah Sulselra masa bakti 2026 sampai 2031 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Ketiga, PGI wilayah Sulselra berkewajiban untuk melaksanakan keputusan-keputusan sidang raya PGI, sidang MPL PGI, serta sidang-sidang oikumenis di lingkungan PGI dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tata rumah tangga PGI dan tata kerja PGI wilayah Sulselra. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak 5 Maret 2026 dan akan berakhir pada 5 Maret 2031. Kelima, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki jika ternyata dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2026 atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Ketua Umum Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi, Sekretaris Umum Pendeta Darwin Darmawan, masing-masing bertanda tangan dan distempel. Lampiran surat keputusan MPH PGI nomor 14 garing PGI garis datar 18 Romawi garing Eskep garing 2026 tanggal 9 Maret 2026. Bagi Bapak Ibu yang saya sebutkan namanya bisa mengambil bagian di depan. Susunan personalia MPH PGI wilayah Sulselra masa bakti 2026 sampai 2031. Yang pertama, Majelis Pertimbangan, Ketua Pendeta Adri Octavianus Masih STH, Sekretaris Pendeta Yance Tonapa MTH, Anggota Pendeta Abdurasak Esteol, Pendeta Dr. Indu Yohanes Panggalo, dan Pendeta Jimmy Tawaluyan. Majelis Pekerja Harian, Ketua Umum Pendeta Yohanes Metris MTH MM, Ketua 1 Pendeta Salmon AJ Bawole STH Emin, Ketua 2 Pendeta Lukas Dayung MTH, Ketua 3 Pendeta Masya Vindi Mamento STOL, Ketua 4 Alfred Cornelius Benu SS, Sekretaris Umum Pendeta Alexander Thomas MTH, Wakil Sekretaris Umum Pendeta Nelki Noah MTH, Bendahara Penatua Doktorandus Agustinus Ginting. Yang ketiga, Badan Pemeriksa Perbendaharaan, Ketua Penatua Freddy Ernst Pinantoan MBA MSI, Sekretaris Merangkap Anggota Penatua Ishak Gamaliel Pagala SH, Anggota Penatua Widi Asnita Sigalotang SE MSI AK. Jakarta 9 Maret 2026 atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Sekretaris Umum Pendeta Darwin Darmawan. Demikianlah pembacaan SK pengurus atau MPH PGIW Sulselra masa bakti periode 2026-2031. Sekarang kita masuk pada pertanyaan dan pernyataan.
Agar anggota jemaat mengetahui kesungguhan hati saudara, saudara diminta untuk menjawab dengan tulus pertanyaan berikut ini. Apakah saudara bersedia dilantik menjadi pengurus PGI Wilayah Sulselra sesuai dengan tugas sebagaimana dibacakan tadi? Bila saudara bersedia, jawablah dengan ya dengan segenap hati. Pengurus PGI Wilayah Sulselra, apakah jawabmu? Kita masuk pada pelantikan. Syukur kepada Allah karena saudara-saudara menyatakannya dengan segenap hati. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang terkasih, demikianlah telah nyata bagi kita semua bahwa saudara-saudara ini menyatakan dan menjanjikan kesanggupannya. Maka dengan ini dalam kasih Tuhan, atas nama MPH PGI, saya melantik saudara-saudara menjadi pengurus PGI Wilayah Sulselra untuk masa bakti 2026-2031. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat Tuhan yang akan menyertai pelayan saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara untuk melaksanakan tugas khusus ini, memberkati dan menyertai saudara-saudara agar saudara-saudara dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya demi kemuliaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Disilakan menghadap jemaat. Saudara jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah majelis pekerja harian PGI Wilayah Sulselra yang baru. Bantulah dan dukunglah mereka dengan doa, saran-saran, tenaga maupun dana. Hanya oleh anugerah Tuhan dan dukungan penuh saudara-saudara, pengurus PGI Wilayah Sulselra ini akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikianlah pelantikan pada saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pelantikan biro-biro. Silakan kembali ke tempat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, doa Yesus di Taman Getsemani adalah agar mereka menjadi satu, agar dunia percaya sebagaimana terdapat dalam Yohanes 17 ayat 21. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia dalam mewujudkan dan melaksanakan tugas mewujud nyatakan kesan gereja-gereja di Indonesia telah menetapkan PGIW sebagai wujud persekutuan yang esa di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Dalam kerangka itu, Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara telah memilih dan menetapkan biro dan komisi dengan susunan sebagaimana telah disampaikan kepada saudara-saudari sesuai dengan tata dasar dan tata rumah tangga PGIW Sulselra. Maka MPH PGIW Sulselra telah menetapkan biro-biro dan komisi PGI Wilayah Sulselra dengan susunan sebagaimana akan dibacakan sebagai berikut. SK disilakan dibacakan. Surat Keputusan nomor 14/001/006/26 tentang pengangkatan biro-biro dan komisi-komisi PGI Wilayah Sulselra periode 2026 sampai 2031. Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sulselra
menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, Biro Keesaan Gereja dan Kemitraan, Biro Kesaksian dan Pekabaran Injil, Biro Pengurangan Risiko Bencana, Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Lansia, Biro Pria Kaum Bapak, Biro Perempuan, Biro Pemuda, Biro Anak dan Remaja, Biro Penggalangan Dana, Biro Umum, Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Pendidikan dan Kesehatan, Komisi Inforkom, menjadi biro-biro dan komisi PGI wilayah Sulselra periode 2026 sampai 2031. Yang kedua, mengangkat dan melantik saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai ketua dan anggota biro serta komisi PGI wilayah Sulselra masa bakti tahun 2026 sampai 2031. Ketiga, biro dan komisi bertanggung jawab kepada MPH PGI wilayah Sulselra. Yang keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari di dalamnya terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Makassar pada tanggal 24 Maret 2026, MPH PGI wilayah Sulselra, Ketua Umum Pendeta Yohanes Metris MTH MM, Sekretaris Umum Pendeta Alexander Thomas MTH, masing-masing bertanda tangan dan distempel. Lampiran surat keputusan nomor 14/14/001/006/26. Biro-biro PGI wilayah Sulselra. Yang pertama, Biro Keesaan Gereja dan Kemitraan. Ketua Biro Pendeta Krisandar Teguh Putra MTH. Anggota Pendeta Martinus Patalala MTH. Pendeta Reni Kalangi MTH. Pendeta Samuel Domingus STH. Ibu Alita Karen Labobar, Diaken Hermin Sumolang, dan Diaken Christine Sinaga. Yang kedua, Biro Kesaksian dan Pekabaran Injil. Ketua Biro Pendeta Wesley Albert Mamahit MDiv MTH. Anggota Pendeta Firman Panggara MTH Kons, Pendeta Dr. Simon Tarigan MTH, Evangelis Nathaniel Dani Pelo STP, Penatua Peter Parangan SPI, dan Pendeta Karya Sirenteng MTH. Yang ketiga, Biro Pengurangan Risiko Bencana. Ketua Biro PDM Lin Agustin Baisa. Anggota Penatua Adrianus Sandi Kalalimbong, Eshut. Immanuel Setiawan Tiku ST. Diaken Nelwan Roni Barens SE. Joy Lepa SE. Dan Ruben Bella SP. Yang keempat, Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ketua Biro Nilma Palamba SH MH MAP. Anggota Elias Robert SE MH. Penatua Avelin Francisca Dalawir SE. Penatua Medirante ST. Maya Indriani Yakob Impak SE MSI, dan Andriani Tandi SH MH. Biro Lansia. Ketua Biro Penatua Irdania Patiung.
Anggota Penatua Dr. Anda Sandra Tanga, Diaken Kartini Rogahang, Ibu Ruth Aprita Eskep NS, dan Bapak Oni S. Mose. Yang keenam, Biro Pria Kaum Bapak. Ketua Biro Penatua Mesak Raymond Rantepadang SH.MH. Anggota Pendeta Vareas Hiro Rombot MTH. Joko Wijayanto, Rudi Operasil Manurung, Penatua Sakius Ruso STMSI, Penatua Yocahana, dan Januar Reski Saputra Malisa ST. Yang ketujuh, Biro Perempuan. Ketua Biro Galmeria Kondorura SH. Anggota Pendeta Lydia Wijaya MTH, Pendeta Maria Sumule STH, Penatua Fitrinela SE, dan Insinyur Tiarma Ida Pangaribuan. Yang kedelapan, Biro Pemuda. Ketua Biro Riki Patang SE. Anggota Yudi Lumoindong SIP MSI, Bastian Litu ST, Daniel Gosal, Lawrence Purnawasta. Yang kesembilan, Biro Anak dan Remaja. Ketua Biro Pendeta Anita Siombo MTH. Anggota Indah Palabiran Kana SS PGDIP, Wulan Rana Tonapa, Erlita Silvia Esvil MTH, Edison Kawonseng. Yang ke-10, Biro Penggalangan Dana. Ketua Biro PDP Rudi Arianto Krikoff. Anggota Yohanes Sampekendek STMT MMMH. Penatua Insinyur Daniel Kalan MTH. Ben Gurion Litabren Bekom MIT. Dr. Andas Simon Lebang. Insinyur David Dase. Betty Erduka dan Juni Pranata Tandian AMD. Yang ke-11, Biro Umum. Ketua Biro Dr. Dice Ayasan MSI. Anggota Pendeta Obed Batlayer STH MA. Restupono ST. Mario David PN SOS MM. Dan Radia Maksum. 12. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua Biro Ridwan Nawing SH SPN CIM. Anggota Yoel Belo SH MH. Lucia Palulungan SH MHUM. Febert Ricardo Pinontoan SH MKN. Dan Dr. Jeheskiel B. Marewa SH MH. Ke-13, Biro Pendidikan dan Kesehatan. Ketua Biro Profesor Dr. Insinyur Yoel Pasae STMT. Anggota Dr. Denny Matius SPFM MKes. Pendeta Dr. Fenti Yusana Laban MTH. Dan Dr. Christian Palulungan MKes SPN AIFOKA. Yang terakhir, Komisi Inforkom. Ketua Penatua Albert Palangda SE.
Anggota Pendeta Yusak Lempoy STH, Diaken Gervan Patandung S. Farm M. Biomed, Giancarlo Chris Jonas, dan yang terakhir Aldi Renaldi. Makassar 24 Maret 2026 atas nama MPH PGI Wilayah Sulselra, Sekretaris Umum Pendeta Alexander Thomas MTH. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, agar seluruh jemaat mengetahui kesungguhan hati saudara-saudara, maka saudara diminta untuk menjawab dengan tulus pertanyaan berikut ini. Apakah saudara bersedia dilantik menjadi biro-biro dan komisi PGI Wilayah Sulselra sesuai dengan tugas sebagaimana dibacakan tadi? Bila saudara bersedia, jawablah dengan iya dengan segenap hati. Apakah jawab saudara-saudara? Syukur kepada Allah karena saudara-saudara menyatakan dengan segenap hati. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang terkasih, demikianlah telah nyata bagi kita semua bahwa saudara-saudara telah menyatakan dan menjanjikan kesiapannya. Maka dengan ini dalam kasih Tuhan, atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara, saya melantik saudara-saudara menjadi biro-biro dan komisi PGI Wilayah Sulselra untuk masa bakti 2026 sampai 2031 di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat penyertaan Tuhan yang akan menyertai pelayanan saudara. Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara untuk melaksanakan tugas ini, memberkati dan menyertai saudara-saudara, agar saudara-saudara dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Maka jadilah teladan bagi orang-orang percaya demi kemuliaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada para biro-biro dan komisi yang baru dilantik, saya minta untuk menghadap ke jemaat. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, inilah pengurus biro-biro dan komisi PGI Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara yang baru. Bantulah dan dukunglah mereka dengan doa, berilah mereka saran-saran, tenaga maupun dana. Hanya oleh anugerah Tuhan dan dukungan penuh dari saudara-saudara, maka semua kepengurusan PGI Wilayah Sulselra ini akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Makassar 27 Maret 2026 di Gereja Toraja Jemaat Beringganaya. Selesai. Saya persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Atas nama MPH PGI, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus biro yang baru saja dilantik. Semoga bisa melaksanakan tugas seirama sinergi dengan semua pengurus MPH PGI
wilayah Sulsera. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk pada respon jemaat, saudara-saudara. Kita akan memberikan persembahan kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pujian berlimpah sukacita di hatiku, mengiringi persembahan di jalan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. aku bersyukur, Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. boleh dengan penuh sukacita bait 3 kita nyanyikan sambil kita bertepuk tangan. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. kita ulangi pujian kita dari awal, berlimpah sukacita di hatiku. Bait pertama dinyanyikan oleh kaum pria. Sukacita di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Semua Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dipersilakan dengan kasih persembahan pujian dari paduan suara Via Dolorosa, paduan suara kelompok 3 Jemaat Piring Kanaya, dan sesudah itu pengurus terpilih, pengurus PGIW Sulselra periode 2026 sampai 2031 rindu menyampaikan kesaksian melalui pujian. Jadi paduan suara Via Dolorosa, kemudian pujian dari pengurus terpilih. Secara berturut-turut dengan kasih dipersilakan.
Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa kami dalam Yesus Kristus yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu apabila pada saat ini Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah syukur pelantikan kepengurusan PGI wilayah Sulsel. Kiranya Tuhan akan memberkati firman yang telah disampaikan, akan menjadikan mereka semua manusia yang telah dibaharui oleh kehadiran Kristus, sehingga mereka akan memiliki sensitivitas oleh Roh Kudus. Bapa di sorga, memberkati mereka semua yang terdilantik pada saat ini, semua majelis pertimbangan, semua majelis pekerja harian, semua badan pemeriksa pembenaran, dan semua biro dan komisi-komisi. Kiranya Tuhan akan terus menyertai mereka, menuntun mereka dalam pelayanan mereka pada periode masa bakti 2026 sampai 2031. Kiranya penyertaan Tuhan, kuasa Roh Kudus akan menuntun mereka semua untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang merupakan perintah Tuhan yang telah dikemukakan dalam kepengurusan dalam program Bio. Sebagai manusia, mereka tidak ada mampu melaksanakan, tetapi karena ini adalah pekerjaan Tuhan, maka Tuhanlah melalui kuasa Roh yang kudus akan menyertai, menuntun, membimbing mereka dan memberikan keberanian, memberikan ketakwaan sebagai manusia yang telah dibaharui dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan untuk pelaksanaan pelantikan yang telah terlaksana dengan baik pada saat ini. Semuanya terjadi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami bersyukur bersama hamba-hamba-Mu yang menerima berkat Tuhan dengan secara khusus. Kami bersyukur bersama Bapak Pendeta Beatrice yang adalah Ketua PGI wilayah yang pada hari ini bersama Bapak Sirullah Sarampi telah diwisuda. Suatu pencapaian prestasi oleh karena bimbingan Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Demikian pula berdoa untuk rekan Glenn Tandiloang yang sudah selesai ujian skripsi. Tuhan akan selalu menuntun dalam rencana-rencana ke depan. Demikian pula doa untuk Ibu Sinta Tandiloang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Juga anak-anak dalam kehidupan pendidikan mereka. Anak-anak Vena Kesia, kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna akan selalu bersama-sama dengan mereka dalam menjalani kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka, sehingga mereka bisa mencapai cita-cita mereka. Juga berdoa untuk orang tua mereka yang berada di masa tua dan menjalani hari-hari yang Tuhan masih menurunkan kepada mereka. Kiranya kuat sehat Tuhan anugerahkan kepada mereka. Juga untuk saudara-saudara mereka yang ada di rantau, Tuhan menyertai dan Tuhan memelihara mereka. Bapak di sorga, kami untuk berdoa untuk segala warga jemaat dalam kehidupan masing-masing di jemaat Bintang Raya di tempat ini. Tuhan bersama-sama dengan mereka dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Majelis jemaat yang ada, pendeta, ketua yakin dan seluruh pelayan yang ada, pastor dan semua yang telah diberi tanggung jawab di jemaat ini, yang sudah menjadi tempat pelaksanaan pelantikan. Tuhan berkati mereka semua. Demikian pula yang sudah terlibat di dalam pelaksanaan ibadah pada saat ini, yang telah menjadi pemain musik atau musisi dan juga menjadi pemantau atau kategori yang musik yang sudah ada, yang sudah mempersiapkan tempat ini. Tuhan juga berkati mereka. Bapak kami bersyukur dengan semua tamu yang sudah hadir pada saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka semua yang mewakili mereka yang hadir pada saat ini, pemerintah Sulawesi Selatan dan juga kota yang
sensitivitas sebagai manusia yang telah dibaharui akan selalu bersama-sama dengan mereka. Berdoa untuk semua pelayan Tuhan, mereka yang sudah hadir pada saat ini. Berdoa untuk para lansia orang tua, para duda, janda, anak-anak yatim. Tuhan akan bersama-sama dan mereka dalam menjalani hidup ini. Dan juga pribadi-pribadi yang ada dalam pergumulan, Tuhan mengenal mereka. Kiranya kasih sayang Tuhan akan selalu menyertai mereka. Dan semua panitia yang telah bekerja, yang telah terlibat dalam pelaksanaan pelatihan pada saat ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kiranya mereka akan menjadi teladan bagi generasi-generasi yang akan datang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Generasi-generasi muda yang ada di jemaat ini, di jemaat kami masing-masing, di gereja kami di mana kami berada, Tuhan berkati mereka semua. Jadikan kami Tuhan teladan, jadikan kami wakil pemimpin ini yang menyatakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kerendahan. Terima kasih Bapa di surga, kami telah memberikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur atas segala kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan akan menguruskannya, memberkatinya dipakai untuk pelayanan di tempat ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk acara kami selanjutnya pada hari ini. Tuhan menyertai kami. Dan ketika kami kembali ke tempat ini, penyertaan Tuhan yang sempurna akan selalu bersama-sama dengan kami sehingga kami tiba di tempat kami masing-masing dengan penuh selamat. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami dan kami datang berdoa mengucap syukur kepadamu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kuduskanlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia dengan satu tujuan. Kita hadir menerangkan jawab, kita hadir menjadi pelayan Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Karena itu dalam respon panggilan Tuhan ini, biarlah kita menerimanya dengan senang, dengan penuh sukacita. Cuma disilakan berdiri. Kita akan sama-sama pujian ini kembali. Saudara-saudara, ulanglah dalam sejarah Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, dan sekarang terimalah berkatnya. Dewareha Adonai Yisrael, Gaya Adonai Panawadeha Wikuteka, Isa Adonai Panawadeha, Veser Negaso, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah kesempatan, yakni kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita terus menjadi alat berkah di tangan Tuhan. Akan sama-sama pujian ini menjadi pujian syukur dan terima kasih. Baik pertama akan dinyanyikan oleh pengurus PGW terpilih. Tuhan
Ya, kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah menjaga ketertiban dan kita bisa kembali melanjutkan acara. Puji Tuhan, kita telah mengikuti rangkaian ibadah pelantikan dengan penuh iman. Terima kasih kepada Pendeta Dr. Demetrius Landini MPH yang telah melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada seluruh majelis gereja Toraja Jemaat Birkanaya, liturgis, kantoria, dan pianis yang bertugas. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para tamu undangan yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh staf ahli Gubernur bidang ekonomi kerakyatan, Ibu Dr. Since Ernalamba SPMP. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Ibu Yuniana Mulyana SH, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 10, yaitu Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Yang kami hormati Wali Kota Makassar yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, Bapak Ahmad Mansur. Yang kami hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha Bapak Haji Aminuddin SAG MAG. Yang kami hormati para Forkopimda yang telah hadir bersama-sama dengan kita dari Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari Kota Makassar. Yang kami hormati PT Jemaat Birkanaya. Yang kami hormati pimpinan Sinode dan Gereja anggota PIB. Yang kami hormati FKUP Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Yang kami hormati ketua-ketua lembaga kehormatan serta seluruh hadirin dan para tamu undangan yang telah hadir yang sama kami hormati. Hadirin yang kami hormati, kita akan menyaksikan persembahan tari. Oh, tari. Persembahan seni budaya yang syarat akan makna dan nilai. Tarian ini merupakan
dalam menyambut tamu-tamu agung. Gerakannya yang mulai namun tegas diiringi tabuhan gendang yang bertalu, menjadi simbol kebersamaan dan sukacita kita bersama pada malam hari ini. Hadirin inilah tari Pagelu yang dipersembahkan oleh Sekretari BPDT Jemaat Diri Kanai.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Mars KDI. Hadirin dipersilakan berdiri.
Hadirin yang berbahagia, kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Diawali dengan sambutan pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Pirikanaya sebagai tuan rumah kepada Pendeta Manase Wilaranda SMA. Kami persilakan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada MC yang memberikan kesempatan kepada saya atas nama Majelis Gereja dan segenap keluarga jemaat Pirikanaya untuk menyampaikan sambutan di malam hari ini. Selamat malam, salam sehat dan shalom. Yang terhormat dan yang dikasihi Tuhan, pimpinan PDI Pusat yang diwakili oleh Bapak Pendeta Dr. Tertius dan Ibu LPK. Yang terhormat dan yang dikasihi Tuhan, Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili, Ketua DPRD Kota Makassar atau yang mewakili, Wali Kota Makassar atau yang mewakili, Kapolri Kemenang atau yang mewakili, Majelis Pekerja Harian PBIB Sulsel periode yang lalu, LPA PBIB Sulsel periode 2026-2031 dan biro-biro serta komisi-komisi PBIB Sulsel periode 2026-2031 yang baru saja dilantik. Para pimpinan sinode gereja-gereja anggota PBIB Sulsel, Majelis Gereja dan warga jemaat Pirikanaya, Bapak Ibu Pendeta yang sudah hadir, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh tamu undangan, hadirin yang kami hormati dan yang kami kasihi di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Allah Tritunggal yang adalah Kepala Gereja, yang atas kasih-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam ibadah pelantikan LPA PBIB dan pelantikan biro-biro dan komisi-komisi PBIB Sulsel periode 2026-2031. Perkenankan saya atas nama Majelis Gereja dan seluruh warga jemaat Pirikanaya untuk mengucapkan terima kasih kepada LPA PBIB Sulsel yang memberi kesempatan kepada Gereja Toraja Jemaat Pirikanaya menjadi tempat pelaksanaan ibadah dan pelantikan hari ini, dan menyampaikan selamat kepada pengurus PBIB Sulsel periode 2026-2031. Doa dan harapan kami kiranya tetap bersinergi untuk melanjutkan mandat Indonesia di wilayah pelayanan sosial, sehingga tetap tercipta kesatuan gereja dengan masyarakat, bangsa dan negara dalam hal ini pemerintah, sehingga damai sejahtera bagi semua menjadi bagian kita bersama dan tetap menjadi
Bapak Gubernur atau yang mewakili, terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Makassar atau yang mewakili, terima kasih kepada Wali Kota Makassar atau yang mewakili, terima kasih kepada Kanwil Kemenang atau yang mewakili, terima kasih kepada para pimpinan Sinode gereja-gereja anggota PGRI Sulsel. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pendeta yang sempat hadir. Terima kasih kepada tokoh-tokoh agama, masyarakat, tamu dan undangan. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Terima kasih atas segala-galanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan, baik ketika kami menyambut dan ketika kami menempatkan pada tempat yang tidak semestinya, dan ketika kami memberi pelayanan kata pepatah yang dari tak benar. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian Bapak Ibu saudara-saudara. Kami ucapkan terima kasih. Allah Tunggal Sang Kepala Gereja memberkati MPH PGRI dan biro-biro dan komisi-komisi PGRI Sulsel, bahkan memberkati kita semua. Demikian saja yang saya sampaikan. Atas perhatian kita, saya sampaikan terima kasih. Demikian. Selanjutnya, sambutan Ketua PGRI Sulsel periode 2021-2026 kepada Bapak Adri Octavianus Masih STH dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam kerukunan, salam Pancasila. Pertama-tama kita takut menaikkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena perkenannya lah kita berada di sini pada saat berkaitan dengan acara pelantikan pengurus PGRI Sulsel periode 2026-2031. Dan saya hormati Ketua PGRI Bapak Deus, yang saya hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili, yang saya hormati Wali Kota Makassar, sahabat saya sudah 10 tahun, saudara-saudara saya kami sama-sama terus berkomunikasi dan tiada di dunia. Yang saya hormati Kapolda Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Komes Bambang Karos di Polda Sulsel. Yang saya hormati yang mewakili Kapolda Luang Pak Pedro Komes Pedro yang juga setia terus dalam pelayanan bersama ibadah bersama gereja. Yang saya hormati teman-teman dari majelis agama yang hadir dari Permabudi
dan juga dari FOW Kota Makassar. Tadi saya dapat bilang bahwa Pak Ketua FOW Sulawesi Selatan dalam perjalanan dari Jakarta, sehingga saya bersama ini saya sebagai Wakil Ketua FOW Sulawesi. Dan saya hormati mitra PDI yang ada dari dua sekolah tinggi bersama PDI, Bu India, dan juga saya ada dua yayasan atau rektor dari Paulus, dan saya mau sambut dulu ketua yayasan Paulus sebelum saya menyapa sebagai ketua PDI yang baru, Bapak Dekan Idris. Yang saya hormati bapak-bapak yang mewakili organisasi-organisasi pemuda, organisasi agama yang lain yang sempat hadir pada kesempatan yang lain. Dan yang saya kasihi, pagi ini saya dari dulu panggil beliau dengan Pak, karena waktu beliau rektor di sekolah tinggi biologi dulu saya masih saja selalu disuruh antar anak-anak waktu masih kecil nonton film anak-anak atau berenang, sehingga sampai saat ini saya tetap panggil Pak, dan anak-anaknya Pak ini atau Pak ini semua panggil saya Om. Sampai saat itu luar biasa, kita yang luar biasa. Pertama saya bersyukur bahwa ya saya mau sampai juga ketua BGW yang baru, ketua umum BGW yang baru bersama dengan seluruh jajaran dan juga rekan-rekan yang ada di Biro dan juga majelis pertimbangan dan juga BGW yang sempat hadir pada saat ini. Bagi saya BGW ini memang cukup istimewa karena saya sudah 15 tahun di saya ini sebagai ketua sakti BGW Sulsel pada tahun 2010 saya ketua sakti dan 2 periode ketua umum, dan masih lagi dipercayakan 1 periode lagi menjadi ketua majelis pertimbangan. Jadi nanti hitungannya 20 tahun bersama-sama berhubungan dengan Sulsel dan tahun depan akan menjadi selesai karena tahun lalu 2 tahun lalu kami sudah menetapkan BGW Sulawesi Barat, dan tahun kemarin tahun ini kami sudah membentuk PGID Sulawesi Tenggara, yang masih PGID Sulawesi Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara yang nanti tahun depan akan dikukuhkan atau diterapkan sebagai PGID Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu yang saya kasihi, tadi saya diskusi sama Pak Rektor, jadi saya bilang dulu kami periode pertama saya periode kedua itu biro-biro itu hanya 8 orang biro, karena kami punya 8 biro, dan setiap biro hanya 1 orang. Dan hari ini adalah sesuatu yang luar biasa, dengan semangat dari 60 lebih orang, 13 biro yang akan mendukung perjalanan PGID 2026 sampai 2031. Saya sangat yakin bahwa dengan semangat dari teman-teman yang sudah menyatakan kesetiaan untuk berjalan bersama dalam melayani ini sangat luar biasa. Semoga ya, dalam tradisi biasanya kalau start itu banyak sekali. Kalau sudah dalam perjalanan berkurang,
dan biasanya di finish itu tidak bermenang. Tapi saya akan melihat semangat dari teman-teman yang sudah jauh panggilan pelayanan di PDW Serra. Saya sangat yakin bahwa PDW depan akan sungguh-sungguh menjadi lebih baik daripada PDW sebelumnya. Tentunya secara khusus pada adinda saya yang meneruskan lagi perjalanan PDIP. Saya yakin sekali bahwa beliau dapat menjadi nakoda bersama dengan Kristus melayani pelayanan di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Tentunya saya berharap bahwa apa yang sudah kita jalani bersama selama 5 tahun yang menghindari, ada banyak hal-hal yang kita sudah buat bersama secara khusus dalam relasi-relasi lintas agama, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan masyarakat. Saya yakin ke depan akan lebih baik. Nah, oleh karena itu saya tentunya akan terus mendukung, bahkan tidak hanya mendukung karena saya bagian dari pengurus di 5 tahun ke depan ini sebagai pertimbangan. Walaupun biasanya MT itu kalau pengalaman saya dia hadir pada sidang-sidang saya, tapi mudah-mudahan saya tidak hanya hadir di sidang, saya akan lewat-lewat di kantor menyapa dari di sana yang betul-betul telah memberikan diri dengan pelayanan. Dan tentunya pada kesempatan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pengurus yang sudah berlalu, juga staf, juga pegawai di kantor PDIP yang berjumlah 6 orang. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan mohon maaf apabila dalam pelayanan saya sebagai ketua PDIP ada hal-hal yang kurang berkenan, bahkan saya harus menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya karena kami tidak bisa memenuhi tanggung jawab kami berkaitan dengan tanggung jawab finansial kami kepada staf. Saya percaya bahwa Tuhan akan buka pintu, buka berkatnya sehingga perjalanan ke depan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan khususnya di forum kerukunan umat beragama luar biasa sekali bermanfaat. Semoga ini akan terus berjalan terus dan khususnya Ibu selamat perjalanan juga sampai sebagai ketua umum PDIP beserta sama dengan jajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Shalom. Sebelum kita melanjutkan sambutan, kita akan mendengarkan pujian dari kelas Makassar Timur Kuala. Dipersilakan. Ya, jago aja. Hah? Jago aja. Oh.
aja gitu. Sudah kau bagi? Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PGW Sulsel
periode 2026-2023. 1. Kepada Bapak Pendeta Yohanes Mentris. Terima kasih kesempatan ini. Selamat malam bagi kita sekalian. Kita sudah terlalu banyak dulu, jadi saya sama-sama kita semua pada yang mewakili gubernur Provinsi Jambi, mewakili wali kota, sama-sama hormati, sahabat yang sering datang di hidup PGW, yang mewakili Ibu Ketua DPRD, Ibu Emilia Mulyana, provinsi yang akan bersama kita saat ini, Bapak Kapolda yang dipimpin oleh Pak Kapolres Bambang. Ini luar biasa, teman diskusi pelayanan yang luar biasa di Polda. Ini saya sangat bangga hadir berdiskusi banyak hal setiap saat untuk kebaikan bersama di negara di Sulawesi Selatan secara khusus. Pada hal yang kami bisa bicarakan, Pak Petro dari negara, saya lihat saja Ibu Ketua SDMT tim, rekan senior yang luar biasa untuk mensupport PGW selalu dari TNI Angkatan Darat. Terima kasih Pak Kapolres Tabes Makassar bersama dengan sahabat yang datang dan ketua-ketua semua dari pimpinan dari Departemen Agama dan rekan, kemudian teman-teman pimpinan lembaga keumatan yang hadir pada saat ini, sahabat-sahabat dari FKUB luar biasa yang datang. Bapak Yohanes, ada pastor dari teman semua, ada BKS, PGI, kemudian DCPS, ya, GPI Makassar, ada Bulan, kemudian dari Om Akui, luar biasa, setia selalu. Dari tadi saya bersama-sama sejak pagi sampai hari ini, mulai dari mungkin sampai sini. Pak Ketua PGI yang dipimpin oleh anggota RTA, Pak Tertius dari kemarin sudah ada di Makassar bersama dengan Ibu. Saya jadi apa Ibu hari ini, dan yang sangat dibanggakan kita sini bersama Bapak Pendeta Adri Omase, Ketua Eksekutif Bank PGW hari ini. Selalu saya panggil Pace, ya, selama ini karena begitu banyak saya boleh belajar, banyak melihat banyak hal yang kita belajar dalam ketulusan, dalam kesetiaan pelayanan. Luar biasa, terima kasih Pendeta yang sudah menanamkan sahabat-sahabat MDH PGW, para biro, anggota biro, komisi-komisi yang ada pada saat ini, kepada rekan-rekan sekalian, terkhusus majelis gereja, pengurus OPG, anggota jemaat yang ada di lingkaran di sini, luar biasa menolong kita, membantu kita untuk banyak hal dalam pelaksanaan pelantikan hari ini. Malam ini mulai terjadi dengan baik, kerja keras, semangat, kebersamaan, dan dukung PGW luar biasa, gereja pelajar jemaat Raya. Terima kasih semuanya. Saya kira kebersamaan dua hal saja. Pertama, bahwa PGIW berupaya mengembangkan keesaan gereja, dan saya percaya bahwa ke depan ini gereja-gereja di Indonesia dan Sulawesi yang tidak 35 dari anggota akan terus berkolaborasi. Kita tidak ada lagi perbedaan antara kita, satu saja kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan doktrin norma kita dan cara berhidup kita itu kita sudah selesai. Yang ada adalah bagaimana menunjukkan jualan pelayanan yang kemudian Tuhan dengan ini. Yang kedua adalah bagaimana kita bersama-sama membangun mitra-mitra kita bersama dengan mitra-mitra yang sudah mati, baik kepada yang disebut sebagai mitra-mitra lembaga keumatan, yang kami percaya sekali bahwa kita akan bersama-sama membangun bangsa dan negara ini. Kita akan sama-sama untuk mewujudkan perjuangan-perjuangan kedamaian. Sudah ada prinsip-prinsip kita selama ini, sama kerukunan itu akan menolong kita, membawa kita pada sebuah
Dan kita bersama-sama dengan lembaga-lembaga lainnya, sekolah-sekolah tinggi, yayasan yang sama-sama bermitra dengan kita, ada lembaga kita Indonesia yang bersama dengan tadi, itu kita upayakan bahwa terus membangun bersama. Kepada TNI, Polri, kepada pemerintah, provinsi, wali kota, kepada DPR semuanya, tunggu kehadiran kami akan audiens, kami akan bersilaturahmi untuk menyampaikan pokok-pokok program kami, hal-hal yang bisa kita kerjakan secara bersama untuk mewujudkan negara Indonesia jadi maju ke depan. Saya kira itu saja dulu. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha kepada Bapak Haji Amin Sandi MG dipersilakan. Baik, kita akan lanjutkan sambutan yang berikutnya. Kita akan mendengar sambutan dari Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik pada Bapak Ahmad Mansur dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua PBI Pusat, Bapak Pendeta Dr. Dentius, beserta dengan seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Ibu Gubernur atau Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Ibu Dr. Sinje. Mudah-mudahan dia bisa jadi yang lebih baik dari ini karena saya disebut Ibu Gubernur. Paling tidak itu menjadi doa dan harapan kita untuk yang selalu terbaik dalam rangka pengembangan dan kemajuan Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, hadir di sini mungkin Bapak Kapolda, Bapak Karopos, yang biasanya saya bertemu satu kesempatan yang selalu mewakili Bapak Kapolda. Hadir juga yang mewakili Bapak Panglima Kodam, kemudian yang mewakili Panglima Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Forkopimda Kota Makassar yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua DPD Sulawesi Selatan Negara yang terpilih Bapak Pendeta Yohanes dan juga Ketua PGIB periode sebelumnya Bapak Pendeta D yang hampir setiap waktu selalu bertemu di beberapa kesempatan dan kegiatan PGIB. Waktu masih saya di Papua selalu berinteraksi dengan beliau.
Yang saya hormati Bapak Rektor Undip, tadi sempat saya ketemu Bapak Prof. Yang saya hormati Rektor STG Sekolah Tinggi Teologi, Ibu Rektor yang juga hadir. Yang saya hormati para tokoh-tokoh agama yang sempat hadir bersama kita pada malam ini. Yang saya hormati FKUB Provinsi Sulawesi Selatan dan FKUB Kota Makassar yang juga hadir, seluruh tokoh agama dan seluruh hadirin yang berbahagia yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Sebelum saya bacakan sambutan tertulis Bapak Wali Kota Makassar, perkenankan menyampaikan salam hormat dan salam aman dari Bapak Wali Kota Makassar. Mohon maaf karena tidak sempat hadir bersama dengan kita pada malam hari ini, dan juga ada kegiatan yang begitu penting sehingga mewakilkan ke saya sebagai staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik di pemerintahan Kota Makassar. Bapak Ibu sekalian, baik saya menyampaikan sambutan tertulis Bapak Wali Kota Makassar, hadirin yang berbahagia. Pada momen malam hari ini yang sangat berbahagia, atas nama pemerintah Kota Makassar, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PGRI Sulawesi Selatan dan Tenggara seluruh Nusantara atas terselenggaranya kegiatan ini. Momentum seperti ini sangat penting dalam mempererat persaudaraan antar umat beragama, sekaligus memperkuat nilai-nilai toleransi dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat kita. Peran PGRI Selatan ini Kota Makassar luar biasa. Dia berada pada sebuah siklus pengembangan dan pembangunan di Kota Makassar, sangat mendukung daripada segala visi dan misi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar dari waktu ke waktu. Kota Makassar, selamat datang Pak Kanwil, yang diwakili oleh Pak Kawateru. Kota Makassar adalah rumah bagi kita semua. Makassar ini adalah teman besar kita. Karena rumah kita tentu sangat perlu dan patut untuk kita jaga, kita rawat dari berbagai dimensinya, keamanannya, ketertibannya, kerukunannya dan kedamaiannya, sehingga peran kita semua, khususnya bagi seluruh jemaah dan warga PGRI menjadi hal yang perlu kita berjaga dengan baik. Normalisasi dan situasi kondisi di Makassar yang tentu menjadi tanggung jawab besar kita semua. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya keluarga besar dan gereja-gereja di Sulawesi Selatan dan Tenggara, untuk terus berperan aktif dalam membangun, menjaga kedamaian, serta menjadi teladan dalam menumbuhkan nilai-nilai kasih, nilai-nilai toleransi, dan saling menghargai di tengah kehidupan masyarakat. Dalam berbagai tantangan kehidupan kemasyarakatan kita menyadari bahwa kebersatuan dan kebersamaan, toleransi menjadi indikator utama dalam ikut serta memberikan pembangunan dan ikut serta menopang program pemerintah kota, dan juga tentunya kita berharap bahwa Kota Makassar semoga tetap dalam situasi kondisi yang kondusif seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin yang berbahagia, pada pokoknya bahwa pemerintah Kota Makassar membuka diri untuk terus berkolaborasi dan membangun silaturahmi, membangun kerjasama dengan seluruh jajaran PGRI dalam rangka menyukseskan apa yang menjadi program-program ke depan, dan tentunya adalah tidak lain dan tidak bukan untuk umat-umat PGRI dan juga umat semuanya yang ada di Kota Makassar. Ini perlu menjadi perhatian kita
Karena toleransi dan keberagaman menjadi simbol yang selama ini menjadikan Makassar selalu menjadi kota yang kita tahu bersama dan kita sadari bahwa ketentraman dan kedamaian kita rasakan di kota Makassar. Tentu kita berharap dalam era saat ini dengan dinamika yang luar biasa, Makassar tetap aman dan tentu peran dari bapak-bapak Kapolda dan seluruh elemen angkatan menjadi pilar utama dalam menjaga wilayah dan negara kita yang sangat kita cintai, rumah besar kita, kota Makassar yang tercinta. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat merayakan kegiatan ini dan selamat kepada para pengurus yang baru saja dilantik. Semoga program-program PGRI ke depan menjadi hal yang juga menjadi sikap dan menjadi harapan bagi pemerintah Kota Makassar untuk ikut serta menopang program pemerintah kota mewujudkan kesejahteraan masyarakat Makassar seperti dambaan kita semua. Dan juga kita terus mempererat persaudaraan dan semakin memperkokoh semangat kebersamaan kita semua. Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati setiap langkah dan pengabdian kita. Terima kasih. Makassar 27 Maret 2026. Wali Kota Makassar Haji Munafik Alihuddin, Sarjana Hukum. Terima kasih dan selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha kepada Bapak Haji Alihuddin SIP MAD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua dan semasa bersama dengan secara pendidikan. Salam kerukunan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka pelantikan pengurus PDIP yang baru. Kami ucapkan selamat pada pengurus yang baru dan pengurus yang lama. Yang pertama-tama kami hormati itu Bapak Wali
tentu menjadi mitra kolaborasi dan sinergitas dengan pemerintah karena bagi sekalian pemerintah tidak bisa jalan sendiri, terutama kami dari Kementerian Agama tidak bisa mengakomodir seluruh kegiatan atau mengakomodir dan melayani seluruh umat beragama secara langsung. Oleh karena itu, organisasi atau lembaga-lembaga keagamaan yang ada itu sangat kami harapkan peran dan fungsinya dalam rangka mendukung tugas dan fungsi kami, fungsi Kementerian Agama sebagai organisator dan regulator terkait dengan kehidupan, bahwa Menteri Agama selalu menyampaikan pada setiap kesempatan bahwa kerukunan adalah kunci dari kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan, mencapai kesuksesan itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak rukun, karena secara sunatullah dalam bahasa Islam kita ini memang perbedaan itu adalah keniscayaan, dan sehingga perbedaan itu tidak diharapkan menjadi perpecahan, tetapi perbedaan itu diharapkan menjadi modal untuk bersatu. Alhamdulillah, bersyukur kita sampaikan bahwa selama ini di Kota Makassar seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, bukti bahwa kerukunan di Sulsel dan khususnya di Kota Makassar kemarin bulan Desember memperoleh penghargaan Kota Makassar dan FKUB Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan penghargaan dari pusat. Itu artinya bahwa kerukunan umat beragama di Sulawesi Selatan dan terbukti dengan indeksnya itu rata-rata lebih indeks rata-rata tingkat nasional, dan alhamdulillah tahun ini berada pada 82 sekian, dan tahun kemarin itu 79. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang kerukunan program prioritas Menteri Agama, salah satunya adalah cinta kemanusiaan, cinta kerukunan dan cinta kemanusiaan. Kemudian kehidupan beragama yang berdampak. Selalu Pak Menteri katakan bahwa untuk menciptakan kerukunan, menciptakan kedamaian, tugas kita sebagai umat beragama atau tokoh-tokoh agama, termasuk organisasi keagamaan, adalah bagaimana cara supaya kita selalu mendekatkan umat dengan ajaran agama. Karena kalau seluruh umat beragama, agama apapun itu, kalau dekat dengan ajaran agama, memang pasti tidak akan ada keributan, tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada hal-hal yang bisa memecah belah kita. Karena seluruh ajaran agama mengajarkan cinta. Seluruh ajaran agama mengajarkan persaudaraan. Dan itulah titik temunya. Titik temu semua agama adalah cinta. Ketika itu dikedepankan, makanya program Menteri Agama juga di samping cinta kemanusiaan juga dikembangkan kurikulum berbasis cinta, termasuk di lembaga-lembaga pendidikan kita, bagaimana kita menciptakan kerukunan berbasis cinta. Nah, itulah yang kita kawal dan kita berharap dari seluruh lembaga yang ada, termasuk PGIW yang selama ini yang dinakodai oleh Pak Pendeta Adri. Alhamdulillah luar biasa, dan mudah-mudahan insya Allah ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi, bisa lebih dikembangkan lagi, dan kami berharap
kondisi yang selama ini atau sinergitas kolaborasi yang selama ini terbangun, mudah-mudahan kita bisa wujudkan, kita bisa kembangkan di masa-masa yang akan datang sehingga kerukunan antar umat beragama bisa lebih meningkat lagi. Saya kira ini yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Hadanallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi 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 Om. Hadirin yang kami hormati, kita akan